Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I'm Rena Safiazari. I'm from FIB class. I will give a presentation about 30 daily life semantic data. Check it out. 1. Deiksi spasial. Contoh deiksi spasial terdapat pada chat WhatsApp. Aku udah di depan. Kata di depan termasuk deiksi spasial karena maknanya tergantung pada lokasi penutur. Namun, tanpa konteks fisik yang sama, frasa ini menjadi ambigu. Di depan apa? Di depan gerbang kos kah, kamar kah, atau pintu gerbang kah? Secara semantik, ini disebut deictic under specification. Perbaikannya, agar lebih jelas, ujaran dapat diperinci menjadi aku udah di depan gerbang kos atau aku udah di depan pagar kosan putri utama. Selanjutnya deiksis temporal. Deiksis temporal yang terlihat pada caption TikTok part 2-nya besok ya. Kata besok bermakna relatif terhadap waktu unggahan. Masalah muncul ketika penonton menonton di hari yang berbeda, sehingga referen waktunya menjadi nggak jelas. Hal ini menimbulkan ambiguitas temporal. Perbaikannya, untuk menghindari salah tafsir, waktu dapat dibuat eksplisit. Misalnya part 2-nya besok, tanggal 8 Desember. Nomor 3, deiksis persona. Deiksis persona muncul dalam kalimat, pokoknya kalian wajib coba ini. Kata kalian merupakan deiksis persona orang kedua jamak yang menunjuk mitra tutur. Dalam konteks TikTok, referennya sangat luas dan tidak spesifik karena mencangkup seluruh audiens. Secara semantik ini menunjukkan ketidakjelasan referen, meskipun secara pragmatis berfungsi sebagai ajakan persuasif. Perbaikannya agar lebih spesifik, ujaran dapat diperjelas menjadi buat kalian yang suka minuman manis, wajib coba ini. Atau buat kalian yang lagi di sekitar sini, wajib coba ini. 2. Lexical relation. Homonimi. Contoh homonimi terdapat pada judul Workshop Pendirian Bank Sampah. Kata bank memiliki bentuk yang sama tetapi makna yang berbeda. Umumnya, bank dipahami sebagai lembaga keuangan, sedangkan dalam bank sampah, kata tersebut merujuk pada sistem pengelolaan sampah atau tempat pembuangan sampah terakhir. Karena kedua makna ini tidak saling berkaitan secara konseptual, menurut Said 2016, relasi ini termasuk homonimi dan berpotensi menimbulkan ambiguitas. Perbaikannya, ambiguitas dapat dikurangi dengan menambahkan keterangan, misalnya workshop pendirian bank sampah, pengelolaan dan penyetoran sampah daur ulang. Selanjutnya, sinonimi. Sinonimi terlihat dalam ujaran cantik-cantik dan cakep-cakep. Kata cantik-cantik dan cakep-cakep yang ada pada live streaming ibu-ibu yang sedang mempromosikan barang dagangannya, perhiasan mahal yang dapat dipakai oleh sosialita-sosialita. Kata cantik-cantik dan cakep-cakep memiliki makna yang sama atau sangat berdekatan, yaitu keindahan visual. Dalam konteks promosi, kedua kata ini dapat saling menggantikan tanpa mengubah makna utama sekaligus, memperkuat efek persuasif. Perbaikan, agar tidak terkesan berlebihan dan tidak membuang-buang kata, ujaran dapat disederhanakan menjadi perhiasannya cantik banget, cocok buat ibu-ibu sosialita. Dan selanjutnya, antonimi. Antonim muncul dalam ujaran kopi panas dingin yang diucapkan oleh anak-anak tersebut dalam video tersebut. Kata panas dan dingin merupakan pasangan makna yang saling bertentangan. Ketika digunakan bersama untuk satu objek yang sama, secara semantik terjadi kontradiksi makna. Dalam konteks media sosial, hal ini dapat memunculkan efek lucu atau kekeliruan bahasa. Perbaikannya, makna ujaran menjadi jelas jika hanya digunakan satu sifat, misalnya kopi panas. Saya ingin kopi panas. Nomor 3 adalah ambiguity, ambiguitas makna. Ambiguitas terjadi ketika satu ujaran memiliki lebih dari satu makna yang sama-sama masuk akal, sehingga maknanya tergantung pada konteks. Ini menurut Said 2016. Contoh 1, ambiguitas makna umum kalimat baper kok sama ketikan bersifat ambigu karena dapat ditafsirkan sebagai sindiran bahwa seseorang terlalu sensitif terhadap pesan teks atau sebagai kritik terhadap cara seseorang mengetik yang dianggap menyinggung. Tanpa konteks emosional yang jelas, maksud penutur tidak dapat dipastikan. Perbaikannya, kok kamu bisa baper cuman karena chat doang? Selanjutnya, untuk contoh 2, ambiguitas leksikal. Ambiguitas leksikal terlihat pada ujaran insya Allah kalau kita kaya, gas saja ke luar negeri. Kata gas di sini memiliki lebih dari satu makna, yaitu makna harfiah sebagai zat dan makna slang sebagai ajakan untuk langsung melakukan sesuatu. Tanpa konteks bahasa gaul, ujaran ini berpotensi disalahpahami. Perbaikannya, insya Allah kalau kita kaya, ayo langsung ke luar negeri. Contoh 3, ambiguitas struktural. Kalimat boleh lelah tapi tidak boleh mengandung ambiguitas struktural karena bagian tidak boleh
tidak memiliki objek yang jelas. Akibatnya, pembaca bebas menafsirkan sendiri apa yang sebenarnya tidak boleh dilakukan. Perbaikannya, boleh lelah, tapi tidak boleh menyerah. Nomor 4, yakni presupposition atau presuposisi. Presupposition adalah informasi latar belakang yang diasumsikan sudah benar oleh penutur dan pendengar ketika sebuah ujaran diucapkan. Said 2016. Informasi ini tidak dinyatakan secara eksplisit tetapi tetap dianggap sebagai fakta. Contoh 1, kata kerja faktif. Captionnya, saya menyesal potong rambut. Mengandung presupposition karena kata menyesal mengandaikan bahwa tindakan memotong rambut sudah benar-benar terjadi. Fokus ujaran bukan pada tindakan, melainkan pada perasaan penutur setelahnya. Perbaikannya, saya sudah potong rambut dan saya menyesal. Selanjutnya, caption, mantep banget udah selesai UAS. Mengandung presupposition melalui kata udah yang mengandaikan bahwa penutur sebelumnya memang mengikuti UAS. Informasi tentang keberadaan UAS diterima sebagai fakta bersama. Perbaikannya, akhirnya semua ujian UAS, ujian akhir semester selesai, rasanya lega banget. Selanjutnya, kerjakanlah penelitian itu Mail baru bukber, mengandung presupposition karena frasa penelitian itu mengandaikan bahwa penelitian tersebut sudah ada dan sudah diketahui oleh semua anggota grup. Perbaikannya, Mail, selesaikanlah dulu penelitianmu, baru kita bukber. Nomor 5, yakni implicature atau implikatur percakapan. Implicature adalah makna yang tidak diucapkan secara langsung tetapi dipahami oleh pendengar melalui konteks percakapan. Menurut Grice, implicature muncul ketika penutur tampak melanggar maksim percakapan namun tetap diasumsikan kooperatif. Contoh 1, implicature karena relevansi tidak langsung. Dalam dialog YouTube Shorts, seorang ayah bertanya, "How are you getting home tonight?" Anaknya menjawab, "Susie has a car." Jawaban ini tidak menjawab pertanyaan secara literal karena ayah menanyakan cara pulang, bukan informasi tentang kepemilikan mobil. Namun berdasarkan konteks dan prinsip relevansi Grice, ayah dapat memahami makna tersiratnya. Implikatur yang muncul adalah bahwa anak akan pulang bersama Susie dan menumpang mobilnya. Makna ini tidak diucapkan secara eksplisit tetapi dipahami melalui hubungan logis antara pertanyaan dan jawaban. Perbaikannya adalah I'm getting home with Susie tonight. She will drive me. Contoh 2, implicature karena pelanggaran maksim relevansi. Dalam video YouTube lain, seorang istri sedang membicarakan topik serius tentang adopsi yang membingungkan. Namun suaminya menjawab, "There's a hair in my coffee." Secara literal, jawaban ini tidak relevan sama sekali dengan topik adopsi. Pelanggaran maksim relevansi ini justru memunculkan implicature. Makna tersiratnya adalah bahwa suami ingin menghindari atau menunda atau tidak nyaman membahas topik adopsi. Rambut dalam kopi bukan inti makna, melainkan alat untuk mengalihkan percakapan. Perbaikannya adalah, "Can we talk about adoption later? I'm not ready right now." Contoh ketiga, implicature sebagai penolakan tidak langsung. Dalam dialog dua orang teman, si A berkata, "I suggest to eat McDonald's." Si B menjawab, "It's unhealthy." Jawaban B tidak secara eksplisit menolak, tetapi memberikan alasan kesehatan. Dari sini muncul implicature jawaban B sebenarnya menolak usulan makan McDonald. Penolakan ini dibuat tidak langsung agar terdengar lebih sopan dan menghindari konflik sesuai prinsip kerja sama Grice. Perbaikannya adalah, I don't want McDonald's because it's unhealthy. Yang keenam, speech act, tindak tutur. Speech act adalah tindakan yang dilakukan melalui ujaran. Artinya ketika seseorang berbicara atau menulis sesuatu, ia tidak hanya menyampaikan kata-kata, tetapi juga melakukan tindakan sosial, seperti memerintah, melarang, meminta, atau menyatakan fakta. Contoh 1, Directive Speech Act. Tulisan larangan dan instruksi. Tulisan seperti dilarang masuk, pintu harap ditutup kembali, dan yang tidak berkepentingan dilarang masuk merupakan contoh Directive Speech Act. Meskipun tidak ada penutur yang berbicara langsung, tulisan ini tetap memerintah dan mengarahkan perilaku pembaca. Pembaca secara otomatis memahami bahwa mereka harus menaati aturan tersebut karena ada otoritas di balik tulisan tersebut. Efek pragmatisnya jelas, orang tidak masuk sembarangan atau menutup pintu setelah lewat. Perbaikannya agar lebih sopan, mohon tidak masuk tanpa izin atau harap menutup pintu setelah digunakan. Contoh 2, Directive Speech Act. Dalam media anak, Dora the Explorer. Dalam kartun Dora the Explorer, Dora berkata, "Apakah kamu melihat gunung? Di mana?" Katakan lebih keras. Secara bentuk ini adalah pertanyaan dan perintah. Secara fungsi pragmatis, Dora menginstruksikan penonton untuk merespons. Meskipun penonton tidak benar-benar bisa berbicara dengannya, ujaran ini tetap bekerja sebagai directive
Speech Act. Jenis tindak tutur ini digunakan untuk menciptakan interaksi semu agar anak-anak aktif dalam tayangan yang edukatif. Perbaikannya agar lebih eksplisit, tolong sebutkan di mana gunung itu berada dengan suara yang keras. Contoh 3, assertive atau representative speech act. Comic Lookism, seorang kasir mengatakan 213.000 won untuk semangkuk sup. Ujaran ini termasuk assertive speech act karena kasir menyampaikan bahwa fakta mengenai harga makanan. Tidak ada perintah, ajakan, atau emosi yang diekspresikan, hanya informasi objektif. Kasir berkomitmen pada kebenaran ujarannya, dan informasi tersebut menjadi dasar tindakan berikutnya, yaitu membayar. Perbaikan lebih lengkap totalnya 213.000 won. Selanjutnya nomor 7 adalah metafora. Metafora adalah gaya bahasa yang menggunakan kata atau frasa tidak secara harfiah untuk menggambarkan satu hal atau suatu hal. Tujuannya bukan untuk menyampaikan makna literal, tapi untuk memperkuat kesan emosi dan pemahaman pembaca atau pendengar. Dalam metafora, suatu konsep abstrak sering dijelaskan dengan konsep yang lebih konkret agar pesan terasa hidup. Contoh 1 metafora dalam berita kebakaran. Kalimat si jago merah lahap satu rumah dinas. Ungkapan si jago merah merupakan metafora yang merujuk pada api. Api digambarkan seperti makhluk hidup yang bisa melahap sesuatu. Padahal secara literal, api tidak memiliki mulut atau kemampuan makan. Metafora ini digunakan untuk memberi efek dramatis dan menunjukkan betapa besar serta ganasnya kebakaran yang terjadi. Dengan bahasa seperti ini, pembaca lebih mudah membayangkan tingkat kerusakan yang ditimbulkan. Perbaikannya, agar bahasa menjadi literal, api membakar satu rumah dinas. Contoh 2, metafora konseptual dalam komentar ke media sosial. Kalimat, padahal broken home bukan kemauan anak manapun. Istilah broken home tidak berarti rumah yang benar-benar pecah. Ini adalah metafora untuk kondisi keluarga yang tidak harmonis, mengalami konflik berat, atau perceraian orang tua. Metafora ini digunakan karena lebih kuat secara emosional dan langsung menggambarkan dampak psikologis yang dirasakan anak. Pembaca memahami maknanya tanpa perlu menjelaskan panjang lebar. Perbaikannya, padahal kondisi keluarga yang tidak harmonis bukan keinginan anak manapun. Contoh 3, metafora dalam quotes. Kalimat not every red flag is the same, sometimes you. Istilah red flag bukan bermakna bendera merah secara fisik, melainkan metafora untuk tanda bahaya atau masalah dalam hubungan. Ungkapan ini mengingatkan bahwa sumber masalah tidak selalu berasal dari pasangan, tapi bisa juga dari diri sendiri. Metafora ini efektif karena singkat, visual, dan langsung memicu refleksi diri pada pembaca. Perbaikan, tidak semua masalah dalam hubungan berasal dari pasangan, terkadang diri sendiri yang menjadi penyebabnya. Nomor 8 yakni semantic roles, peran semantis. Semantic roles adalah peran makna yang dimiliki oleh unsur-unsur dalam sebuah kalimat. Fokusnya bukan pada bentuk gramatikal, tapi pada siapa melakukan apa, terhadap siapa, dan untuk tujuan apa dalam suatu peristiwa bahasa. Melalui semantic roles, kita bisa memahami hubungan makna antara pelaku tindakan dan pihak yang terdampak. Contoh 1, semantic roles dalam iklan produk. Kalimat ampuh menyembuhkan jerawat hormonal, walaupun subjek tidak ditulis secara eksplisit, kalimat ini tetap memiliki struktur peran semantis yang jelas. Produk yang dipromosikan yaitu spermint tea berperan sebagai agent karena dianggap melakukan tindakan penyembuhan. Jerawat hormonal berperan sebagai patient, yaitu entitas yang mengalami perubahan keadaan. Sementara itu, pembeli atau pengguna produk menjadi beneficiary, karena mereka lah yang mendapatkan manfaat dari hasil tindakan tersebut. Kalimat promosi seperti ini sengaja menghilangkan subjek untuk langsung menonjolkan efek produk dan meninggalkan daya persuasif. Perbaikan agent lebih jelas, yakni spermint tea ampuh untuk menyembuhkan jerawat hormonal. Contoh 2, semantic roles dalam lirik lagu. Kalimat when you broke me first, dalam lirik ini you berperan sebagai agent, yaitu pihak yang melakukan tindakan. Kata broke menjadi verba kausatif, yakni menggambarkan tindakan yang menyebabkan kerusakan emosional. Kata me berperan ganda sebagai patient dan experiencer. Sebagai patient, me dikenai tindakan broke, dan sebagai experiencer, me merasakan dampak emosional dari tindakan tersebut. Struktur peran ini memperjelas relasi emosional dalam lagu, siapa yang menyakiti dan siapa yang menanggung akibatnya. Perbaikan agar lebih eksplisit, you hurt me first and I suffered because of it. Contoh 3, semantic roles dalam kalimat naratif. Kalimatnya yakni Ari membantu seorang nenek menyeberangi jalan. Dalam kalimat ini, Ari berperan sebagai agent karena dia melakukan tindakan secara sadar. Seorang nenek berperan sebagai beneficiary, yaitu pihak yang menerima manfaat dari tindakan tersebut. Frasa menyeberangi jalan menunjukkan goal, yaitu tujuan
dari tindakan membantu, sedangkan jalan berfungsi sebagai location tempat terjadinya peristiwa. Kalimat ini menunjukkan pembagian peran semantis yang lengkap dan mudah dikenali. Perbaikan agar lebih rinci, Ari membantu seorang nenek yang menyeberangi jalan raya. Nomor 9, prototipe kategori. Dalam semantik, prototipe kategori menjelaskan bahwa suatu kategori tidak memiliki semua anggota yang sama kuat. Ada contoh yang paling mewakili kategori, prototipe, dan ada anggota lain yang tetap termasuk tetapi berada di pinggiran. Contoh pertama, buah-buahan. Pada poster pembelajaran anak, terdapat berbagai buah seperti apple, banana, orange, mango, watermelon, hingga durian, mangosteen, snake fruit, and matua. Dalam teori prototype, apple, banana, dan orange merupakan contoh paling prototipikal dari kategori fruit karena paling sering ditemui, mudah dikenali anak, dan biasanya pertama kali diajarkan. Sementara itu, buah-buahan seperti durian, mangosteen, snake fruit, dan matua tetap termasuk buah tetapi kurang prototipikal karena bersifat lokal dan tidak selalu muncul dalam gambaran awal anak ketika diminta menyebutkan buah. Ini menunjukkan bahwa meskipun semua termasuk buah secara biologis, tetapi secara kognitif tidak semuanya berada di pusat kategori. Contoh kedua, kendaraan. Poster kendaraan menampilkan mobil, motor, bus, kereta api, pesawat, sepeda, becak, delman, dan sebagainya. Kendaraan, mobil, motor, bus, dan kereta api adalah anggota paling prototipikal karena paling sering digunakan dan paling mudah dikenali sebagai alat transportasi utama. Kendaraan seperti pesawat dan kapal masih tergolong cukup prototipikal tapi tidak digunakan sehari-hari, sementara sepeda, becak, delman, dan perahu berada di posisi peripheral members karena tidak bermesin, bersifat tradisional, atau hanya digunakan di konteks tertentu. Ini menunjukkan bahwa kategori kendaraan memiliki struktur bertingkat, bukan batas tegas. Contoh ketiga, women's shirt. Pada poster types of women's shirt, terdapat t-shirt, blue long sleeve shirt, crop top, camisole, dan sebagainya. Dalam kategori ini, t-shirt, blues, dan long sleeve shirt merupakan prototipe karena saling umum dipahami sebagai atasan perempuan. Jenis seperti crop top, tank top, dan camisole masih termasuk kategori tetapi lebih preferal karena fungsi dan konteks pemakaiannya khusus. Sementara hoodie dan sweater berada di pinggir kategori karena sering dianggap sebagai outwear, bukan shirt murni. Hal ini menegaskan bahwa kategori pakaian juga bersifat fleksibel dan bergantung pada pengalaman budaya. Dan yang terakhir adalah politeness atau kesantunan berbahasa. Dalam pragmatik, politeness menjelaskan bagaimana penutur menggunakan bahasa untuk menjaga hubungan sosial dan melindungi face atau wajah sosial lawan tutur. Menurut Brown and Levinson, kesantunan dibagi menjadi positive and negative politeness. Contoh 1. Chat WhatsApp ketua kelas ke dosen. Dalam chat WhatsApp, ketua kelas menulis, "Assalamualaikum sir, maaf mengganggu waktunya. Saya Surya Putra Perdana, Kosma kelas 5B, mohon izin untuk memberitahukan," dan sebagainya. Ujaran ini menunjukkan negatif politeness melalui ungkapan maaf, mengganggu, dan mohon izin yang berfungsi memperhalus tindakan dan menghormati kebebasan dosen. Selain itu, terdapat positif politeness melalui sapaan sir dalam pembuka dan penyebutan identitas diri secara lengkap, yang menunjukkan rasa hormat dan kesadaran akan hierarki akademik. Bahasa formal digunakan agar pesan tidak terdengar memerintah, sehingga informasi tersampaikan tanpa mengancam wajah sosial dosen. Contoh kedua, papan peringatan perbaikan jalan. Tulisan, "Mohon maaf, perjalanan Anda terganggu, ada perbaikan jalan." Meskipun tidak ada interaksi langsung, papan ini tetap menerapkan strategi kesantunan. Ungkapan "mohon maaf" merupakan bentuk negatif politeness karena pembuat pesan mengakui bahwa perbaikan jalan membatasi kenyamanan dan kebebasan penggunaan jalan. Permintaan maaf ini berfungsi meredakan potensi emosi negatif pengendara sehingga informasi tentang perbaikan jalan dapat diterima dengan lebih sabar dan kooperatif. Contoh ketiga, ucapan Idul Fitri di TikTok. Ujaran "Selamat Hari Raya Idul Fitri, mohon maaf lahir dan batin." Ucapan ini mengandung dua strategi sekaligus. Bagian Selamat Hari Raya Idul Fitri menunjukkan positive politeness, yaitu membangun keakraban, solidaritas, dan hubungan sosial yang hangat. Sementara mohon maaf lahir dan batin merupakan negative politeness karena penutur merendahkan diri dan mengakui kemungkinan kesalahan terhadap orang lain. Dalam budaya Indonesia, kombinasi ini sangat kuat karena kesantunan dikaitkan langsung dengan nilai sosial dan religius. That's all from me, Irena Safiazari. I'm so sorry for all of my mistake. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.